Agus Maulana, Liputan 4 TV Sumatera Selatan, Batu Raja. Setelah konfirmasi dengan Sukri selaku Kades terpilih di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, terkait proses pergantian perangkat desa di mana biasanya terjadi setelah kepala desa terpilih setelah dilantik, pergantian perangkat desa adalah hak yang dimiliki oleh Kades terpilih. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri, atau mengundurkan diri atau diberhentikan. Menanggapi berita-berita yang beredar adanya pergantian perangkat desa dan dilakukan penjaringan di Desa Batu Putih, awak media Liputan 4 TV pada hari Kamis 9 Maret 2023 kembali menemui Camat Batu Raja Barat Heriamin SHG MSI untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait adanya pergantian 6 perangkat desa Batu Putih. Hal ini dikarenakan Desa Batu Putih adalah bagian wilayah Kecamatan Batu Raja Barat. Saat dikonfirmasi Agus Maulana selaku reporter Liputan 4 TV kepada Camat Heriamin, beliau menjelaskan bahwa harus dipastikan dahulu perangkat tersebut kosong, diantaranya telah mengundurkan diri dan tidak bersedia lagi menjadi perangkat desa. Kemudian ada yang diberhentikan disebabkan beberapa hal, diantaranya ada unsur pidana dan lain-lain. Maka menurut Heriamin, jika ada kekosongan, Kades yang baru membentuk tim penjaringan di desa dengan melibatkan 3 unsur, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda, dan kemudian membuat pengumuman. Kemudian para pelamar menyiapkan berkas rangkap 2 untuk disampaikan ke kecamatan dan pihak kecamatan akan menyeleksi dengan seksama. Berikut liputannya. Pemirsa, bersama saya Agus Maulana, reporter Liputan 4 TV. Saat ini saya berada di ruang kerja Bapak Camat Batu Raja Barat, Bapak Heriamin. Selamat pagi Pak Heriamin. Pagi. Ini kita dari Liputan 4 TV ingin mempertanyakan terkait adanya pergantian 6 perangkat desa di Desa Batu Putih. Mungkin Pak Camat selaku Desa Batu Putih masuk wilayah Batu Raja Barat, apakah yang sudah dilakukan Kades terpilih Bapak Sukri sudah mengikuti aturan yang berlaku, baik itu Perda yang mengacu kepada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Silakan Pak Camat, mungkin bisa menjelaskan dalam hal ini. Silakan Pak Camat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus, wartawan Liputan 4 TV. Terima kasih atas kehadirannya di kantor Kecamatan Batu Raja Barat mengenai persyaratan pengangkatan perangkat baru. Itu harus dipastikan dulu bahwa perangkat itu kosong. Nah, perangkat itu kosong itu pertama yang bersangkutan mengundurkan diri, artinya tidak bersedia lagi menjadi perangkat desa. Yang kedua itu diberhentikan karena berbagai macam hal, misalnya ada unsur pidananya terkait mungkin narkoba, mungkin pidana lainnya dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu kosong, maka kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan di desa. Yang unsur itu tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda. Jadi 3 unsur itu minimal harus dipenuhi ya? Iya, dipenuhi itu. Nah, setelah dilakukan penjaringan, mereka tugasnya itu membuat pengumuman mengenai penjaringan perangkat desa yang akan dijaring sesuai dengan kondisi perangkat desa yang kosong itu. Nah, setelah diumumkan, mereka kalau ada yang setiap unsur perangkat itu minimal 2 orang, misalnya sekdes 2 orang berkasnya, kadus juga 2 orang, atau perangkat kaur dan berkas yang ada di desa. Nah, setelah mereka menerima berkas-berkas tersebut, mereka menyampaikan kepada camat. Nanti camat membentuk tim seleksi di kecamatan, baru kita mulai mengadakan seleksi. Nah, seleksi itu juga itu terdiri dari teori, itu tes tertulis, kemudian komputer dan wawancara. Itu dilaksanakan. Setelah itu baru tim penyaring kecamatan ini
menyampaikan kepada kepala desa hasil penjaringan tersebut. Kemudian kami meneruskannya ke PMD. Nah, yang ada di Batu Putih ini itu kemarin 6 orang. 6 orang itu 3 mereka mengundurkan diri, 1 orang itu menghilangkan data-data berkas keuangan desa, kemudian yang 2 orang itu tidak saya rekomendasi dulu. Artinya kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Camat Batu Barat, ada hal apa itu Pak Camat yang bisa tidak diberikan rekomendasi oleh Pak Camat? Ya karena dulu ini Sekdes, kalau dulu Pak Tumiran itu saya tidak rekomendasi karena beliau itu melebihi umur 42 tahun. Ya, kalau untuk Kemudian itu kalau Kadus 5 dulu pendidikannya di bawah SMA. itu yang menghalangi persyaratan. Ya jadi saya tidak rekomendasikan, tapi itu saya sampaikan dengan kepala desa. Lantas kepala desa menemui saya, dia waktu itu Pak Medi Chandra membawa dukungan berkas masyarakat sebanyak 1.500 mendukung Pak Tumiran Bu Mega itu untuk menjadi perangkat desa. Nah sebelum saya mengambil sikap, saya konsultasi dulu dengan bagian hukum, Kabak Hukum, waktu itu Pak Ronson Fitri kan, itu Pak Ronson, ini yang perangkat desa tidak memenuhi perda ini, tapi ada dukungan masyarakat sebanyak 1.500 masyarakat mendukung dia untuk berangkat. Jawaban Pak Romson waktu itu, Pak Camat katanya gitu berbohong perda baik, karena itu dukungan masyarakat itu tidak tercantum di dalam perda. Nah, jadi saya tetap tidak merekomendasikan, dan itu sudah saya laporkan juga dengan Rende waktu itu. Itu untuk kegiatan yang sudah 6 orang itu kan, yang lainnya belum karena waktu kepala desa terpilih di Pak Kades ini sudah meng-SK-kan seluruh perangkat desa itu menyampaikan kepada kami, maka saya balas dengan surat, Pak Kades, SK kamu ini yang mengangkat perangkat desa ini tidak ada rekomendasi sama. Begitu saya sampaikan dengan Pak Kades yang baru, yang Pak Sukri, maka dia mengirimkan surat pencabutan perangkat desa yang sudah di-SK-kan ini. Jadi artinya dalam hal ini Kades terpilih Pak Sukri menurut Bapak Camat Batu Barat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu Perda di nomor 9 tahun 2015 dan Permendagri di nomor 67 tahun 2017 ya Pak, itu Pak Camat ya. Yes. Ini, yang sekarang ini Ya sesuai, untuk 6 orang ini sesuai. sudah sesuai ya. Yang 6 orang lagi apa 7 itu belum masuk lagi yang usul penjaring-penjaring kami. Jadi untuk rekomendasi 6 perangkat ini sudah Pak Camat serahkan ke Kades, Sudah. diserahkan kembali ke PMD. Sudah. PMD dalam ini. Jadi begitu rekomendasi camat kami serahkan ke kepala desa selanjutnya menerbitkan SK perangkat sebanyak 6 orang. Mungkin ada lagi yang Pak Camat ingin sampaikan dalam wawancara ini supaya hal ini tidak menjadi simpang siur di masyarakat khusus di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Jawa Barat. Silakan Pak Camat. Ya ini khusus kepala desa, untuk yang belum membukakan penjaringan itu pastikan dulu bahwa perangkat itu kosong dengan memenuhi aturan-aturan dalam perda. Misalnya prosedur dia adanya teguran 1, teguran 2, peringatan 1, peringatan 2. Jadi 5 kali surat itu, yang kelimanya itu eksekusi, pemberhentian. Tidak sebenarnya diberhentikan, itu Tidak. ada kesalahan, misalnya meninggal dunia, tersandung hukum misalnya Pak Iya, Camat ya. iya. Jadi kalau itu sudah memenuhi syarat diajukan oleh Pak Camat, jadi Pak Camat mengarahkan atau meminta itu diadakan penjaringan di desa. Iya, silakan Pak Kades, karena ini sudah ada persyaratan ini, silakan penjaringan lagi, nanti berkas terserah kami membuat tim lagi di kecamatan untuk melakukan penjaringan bagi perangkat yang belum di-SK-kan oleh Pak Kades. Terima kasih, ini luar biasa ya apa yang sudah dijelaskan Bapak Camat Batu Jawa Barat, Bapak Heri Yamin, yang sudah lengkap apa belum ya Pak Camat? Penjelasan dari Pak Camat? Cukup dulu. Cukup ya? Ya. Demikianlah wawancara saya khusus bersama Bapak Camat Batu Jawa Barat, Bapak Heri Yamin. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak Camat akan memberikan informasi dan juga informasi untuk kita semua ya, bukan hanya desa Batu Putih, desa-desa di Kabupaten Batu, sehingga kalau Kades terpilih ingin menggantikan perancatnya harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu dari Perda.
di Badan aku di nomor 9 tahun 2019 yang mengacu kepada Permendagri kan. Permendagri, benar-benar. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Camat Kota Jawa Barat. Saya tutup wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.